Mereka ada di sekitar kita. Jangan pernah buka mata. Malam aja. Aku ingat saat itu. Ketika masih kecil, aku memiliki ketakutan luar biasa terhadap kegelapan. Ibu dan bibiku membawaku menemui seorang wanita tua yang tinggal di sebuah rumah tua yang besar. Mereka membawaku ke dalam sebuah ruangan gelap yang diterangi lilin-lilin di sekitarnya. Sang wanita tua membisikkanku sesuatu. Kemudian, ia bersama ibu dan bibiku melakukan sejenis ritual gaib dan meniup semua lilin yang berada di ruangan tersebut. Usiaku saat itu masih 5 tahun. Aku dikirim untuk tinggal bersama bibiku untuk sementara. Entah mengapa orang tuaku mengirimku ke sana. Namun mereka selalu mengunjungiku dari waktu ke waktu. Suatu hari, aku sedang duduk sendirian di dalam kamar, bermain dengan beberapa mainan. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara aneh berbisik di belakangku. Aku berbalik dan melihat sesuatu yang membuatku sangat terkejut. Di atas ranjang, ada 2 orang gadis muda berusia sekitar 10 tahun. Wajah mereka sangat pucat. Mata mereka melotot dan mulut mereka membentuk senyuman paling mengerikan yang pernah kulihat. Itu bukanlah senyuman kegembiraan, namun suatu senyuman jahat yang penuh akan kedengkian. Senyum yang terbentang dari telinga ke telinga mereka, dengan memperlihatkan gigi mereka seakan saling berbisik, dengan bibir yang tidak bergerak sama sekali, dan gigi yang tetap tersusun rapat. Mereka berbicara dengan senyuman mengerikan tersebut. Kemudian, 2 gadis tersebut berbalik ke arahku. Mereka dengan mudahnya memutar kepala mereka dan menatapku. Hal yang lebih anehnya lagi adalah pupil mata mereka yang tak bergerak sama sekali. Mereka nampak seperti sedang menatap tajam ke arahku. Aku sangat ketakutan saat itu, hingga aku berlari meninggalkan ruangan. Lalu aku juga mengingat sesuatu yang terjadi setelahnya. Saat itu hari telah sore. Aku sedang makan malam bersama bibi dan saudara-saudaraku. Tiba-tiba saja, aku melihat ada seorang wanita aneh di dapur. Hah? Wanita tersebut sangat tinggi dan berkulit pucat. Ia juga memiliki senyum mengerikan yang sama dengan 2 gadis yang pernah kulihat sebelumnya. Senyumnya terbentang dari telinga ke telinga, serta memamerkan gigi-giginya. Ia pun menuju ke arahku seiring dengan senyumannya yang kian melebar. Kemudian, 2 gadis yang pernah kulihat itu memasuki dapur dan berdiri di belakangnya. Nampaknya mereka itu adalah anak-anaknya. Wanita itu membisikkan sesuatu kepada mereka. Lalu
Ia merangkak ke bawah meja makan sambil membawa nampan berisi beberapa buah piring di atasnya. Perhatianku benar-benar terfokus pada mereka. Hingga aku tidak memperhatikan bibi yang terus memanggil namaku dan bertanya apa yang sedang kulihat. Dalam hatiku hanya berkata, sepertinya bibi dan saudaraku tidak melihat apa yang sedang kulihat. Wanita tersebut menarik kursi yang berseberangan dengan tempatku duduk, dan kedua anaknya duduk di bawah meja. Ia meletakkan sebuah piring di hadapan mereka. Kemudian ia juga meletakkan sebuah piring di hadapanku sambil berkata, "Selamat makan." Perlahan-lahan mataku menatap apa yang terdapat di atas piring tersebut. Dan itu adalah, ya Tuhan, itu semua bagian dari wajah manusia. Kulit manusia yang sudah direbus dan bola mata yang masih tepat berada pada rongganya. Di sekitar ujung piring terdapat juga jari-jari manusia. Aku berteriak hingga bibiku memelukku dan mencoba menenangkanku. Tangisanku tidak terkendali, membuat bibiku bingung dan bertanya ada apa denganku. Bibi, lihat itu. Ada wajah serta jari-jari manusia di atas piring. Jawabku terbata-bata sambil menunjuk piring yang diberikan wanita itu padaku. Di tengah kepanikanku dan tangisanku saat itu, aku pun mendengar salah seorang dari gadis tersebut bertanya pada wanita itu, "Bisakah aku mendapatkan matanya, Bu? Sepertinya bocah itu tidak menginginkannya." Gadis tersebut naik ke atas meja dan mulai mengambil beberapa potongan daging manusia dari piringku. Sekali lagi aku menangis. Aku sangat takut dan tidak sanggup untuk memberitahu hal tersebut pada bibiku. Lalu pada malam harinya, mereka duduk di lantai kamarku dan bermain beberapa permainan dengan senyum mengerikan yang terus terpampang di wajah mereka. Membuat aku terus menangis dengan mengeluarkan suara sekecil mungkin sambil menutup mataku. Aku berusaha untuk tidak terusik oleh mereka. Seiring berlalunya hari, aku menceritakan tentang wanita bersama kedua anaknya yang mengerikan tersebut kepada bibiku. Mengenai senyuman mereka yang mengerikan dan bagaimana ketika aku terbangun di tengah malam mendapati sang wanita berdiri di ujung ranjangku. Aku memberitahu bibiku bahwa setiap sore mereka ikut menikmati makan malam dengan sajian makanan daging manusia. Juga mengenai kedua anaknya yang selalu bermain permainan aneh di kamarku. Ditemani wanita itu, dan senyuman mereka yang mengerikan itu selalu menghantuiku. Awalnya, bibiku tidak percaya akan apa yang kukatakan.
ia terus memberitahuku bahwa hal tersebut tidaklah nyata. Akan tetapi, sesuatu terjadi yang membuatnya yakin bahwa apa yang kukatakan adalah nyata. Suatu malam, wanita itu menarikku dari ranjang tidurku dan berkata bahwa ia ingin aku ikut bermain bersama anak-anaknya. Mereka menggelindingkan beberapa buah bola mata seperti kelereng. Tidak mau. Aku berteriak dan terus memberontak. Namun wanita itu malah mencakarku dengan kukunya yang tajam, meninggalkan luka goresan yang parah. Au! Mendengar keributan, bibiku segera menuju ke kamarku dan melihatku terbaring di lantai sambil menangis. Dengan darah yang terus mengalir dari luka goresan di lengan dan kakiku. Bibi segera menghubungi ibuku dan bersama-sama mereka membawaku kepada seorang wanita tua untuk membantuku mengatasi ketakutanku saat itu. Sepertinya wanita tersebut mengetahui sesuatu yang menghuni rumah bibiku. Kemudian, ia bersama ibu dan bibiku melakukan beberapa ritual pengusir roh jahat. Setelah kejadian tersebut, akhirnya aku kembali tinggal bersama kedua orang tuaku dan berharap tidak akan pernah melihat makhluk-makhluk dengan senyuman itu lagi. Senyuman mengerikan yang tidak pernah meninggalkanku dan terus menghantuiku setiap kali aku mencoba tidur.